Baik, kita akan lanjutkan tutorial kita bagaimana penggunaan EndNote sebagai sistem manajemen referensi kita yang akan digunakan di komputer kita. Tentu pertama kali adalah yang melakukan instalasi dulu ya, install dulu. Nah, ketika sudah terinstall, cara instalasi seperti biasa dengan menginstal sebuah program. Setelah diunduh atau setelah di-download, klik setup programnya, kemudian ikuti petunjuknya. Pada saat selesai menginstalasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Ya, diklik next, kemudian kita akan diminta untuk mengisi pilihan, tentang pilihan ini. Karena masih trial, maka Anda pilih yang trial saja, kemudian next. Nah, setelah itu akan muncul halaman pop-up seperti ini. Yang pertama itu adalah tutorialnya yang dibuat oleh providernya, dan yang kedua create new library, dan yang ketiga open existing library. Ini ketika pertama kali kita membuka halaman awal setelah mendownload, maka muncul seperti ini. Nah, karena belum memiliki library-nya, maka kita membuat dulu sebuah library baru ya. Jadi pilih create a new library. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kita buat nama sendiri, misalnya my EndNote library. Saya buat my EndNote library atau my library saja, dan tentukan foldernya di mana Anda meletakkan atau menyimpannya di dalam komputer kita. Ingat bahwa cukup satu library saja untuk semuanya. Nanti di dalamnya kita bisa buat grup-grup atau sub-sub folder untuk mengumpulkan atau mengelompokkan referensi yang kita simpan. Nah, setelah itu klik save, maka muncullah halaman seperti ini. Ini adalah tampilan halaman kosong ketika library kita masih belum terisi. Perhatikan di sini di halaman ini di side column, jadi kolom sebelah kiri. Di sini ada muncul my library. Berarti ini kita sudah masuk pada secara otomatis masuk ke my library yang sudah kita buat tadi. Dan di sini terlihat aktif my library kita. Yang kedua, ini adalah library secara online yang terhubung dengan perpustakaan library di internet di luar sana untuk pencarian. Ini memudahkan kita pencarian, dan ini adalah kolaborasi jika kita nanti melakukan kolaborasi dengan author lain untuk berbagi bersama library. Di kolom ini menunjukkan masih kosong my grupnya, jadi kita akan membuat grup ini sendiri lebih dulu, atau bisa juga nanti saja. Ini menunjukkan pilihan style atau gaya selingkung yang kita gunakan. Ini contoh sementara, karena ini kosong. Lebih pasnya mungkin saya akan tunjukkan halaman nyatanya, tetapi yang sudah terisi saya miliki. Nah, seperti ini.
posisi dia akan seperti ini. Oke, kita misalnya di sini ya, ada beberapa yang kita buat ini. Nah, untuk pertama kali misalnya kita karena belum memiliki tadi grup atau folder yang kita perlukan, misalnya kita tambahkan saja di sini. Lihat grup set. Jadi pertama kali kita grup set dulu. Nah, muncul di sini. Misalnya kita beri nama grup. Ini tergantung kebutuhan kita. Misalnya saja terkait dengan sebuah proyek penelitian. Katakanlah riset tentang apa? Ya, CSR misalnya 2020 misalnya seperti itu. Sehingga semua referensi yang terkait dengan riset CSR saya akan masuk ke sini. Nanti kita akan tambahkan grup, jadi sub dari grup CSR ini ke dalamnya. Ini jadi sini grupnya misalnya terkait dengan apa? Akuntansi CSR-nya misalnya seperti itu. Nah, jadi kita sudah memiliki ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita langsung praktik saja. Yang kita lakukan bisa dengan cara mengimpor dari internet ataupun dari file-file yang sudah kita miliki di dalam komputer kita. Kita misalnya mendownload dari internet ya. Kita masuk sini. Saya paling suka memilihnya melalui kita masuk ke browser. Kita pilih Google Scholar ya. Misal ini terkait misalnya, ini hanya contoh ya, kita akan mencari yang aktual deh, efek jadi artikel yang terkait dengan ini, efek of coronavirus. Sampai di sini saja nggak apa-apa, atau mungkin tambahkan lagi supaya lebih spesifik on economy. Misalnya on economy. Kita lihat ada berapa. Nah, di sini ada beberapa tulisan. Kalau kita ketemu kita langsung pilih, atau kita buka dulu, diperluas halamannya sehingga banyak seperti di sini. Oke, mana yang paling pas tentang kita yang akan dihubungkan dengan naskah kita. Misalnya ini aja dulu deh ya. Nah, ini menunjukkan informasi terkait dengan referensi yang kita akan rujuk untuk kita jadikan acuan. Kemudian bila ada informasi PDF seperti ini berarti disertai dengan artikelnya, disertai dengan artikel aslinya. Kalau seperti ini, di sininya tidak ada artikel. Nah, untuk menemukan ini kita harus mencari di browser yang berbeda. Umumnya kalau di sini tidak ada, biasanya tidak ada juga berbagai, atau sekali ada mungkin di jurnal yang sifatnya berbayar, jadi bukan open journal system. Seperti ini juga Learning for Earth, Economics from the Early Stage dan seterusnya, ini berarti ada di Springer. Kita misalnya ambil yang mana? Nah, untuk
mengimport referensi ini, kita pilih tanda kutip ini. Nah, ini tanda kutip, klik di sini. Di sini sudah muncul MLA, APA, ISO. Ini adalah stylenya, dan kita ambil yang umum saja. Klik ini, kemudian pilih. Di sini ada BibTeX, EndNote, Redmond, Redbox. Ini adalah nama-nama atau aplikasi atau program RMS yang tersedia, dan yang kita miliki adalah EndNote, maka kita pilih EndNote. Nah, simpan saja karena sudah tersimpan di dalam library kita tadi. Kemudian klik untuk memanggilnya. Nah, secara otomatis sudah masuk dalam halaman EndNote seperti ini. Dan inilah tampilan yang akan muncul nanti di halaman naskah kita di bagian daftar referensi. Dan di sini lihat masih kosong. Nah, untuk itu supaya lengkap referensinya disertai dengan artikelnya, maka kita kembali ke halaman ini. Ini diklik dulu, ditutup, kemudian klik PDF-nya untuk kita download. Nah, seperti ini. Oke, ini agak lambat. Artikel yang sedang kita download tadi, kita tinggal arahkan untuk mendownloadnya. Sekarang download saja, klik mana ini, kemudian arahkan kemana. Sekarang untuk memudahkan pencarian, kita siapkan sebuah folder. Saya di sini katakanlah buat folder baru saja, misalnya referensi coronavirus deh, coronavirus. Nah, seperti itu. Simpan, atau sekalian saja kita beri nama ini coronavirus perception. Ya, atau ada lain. Nanti kita memanggilnya kembali ke ini. Nah, sekarang referensi yang sudah kita miliki ini kita tambahkan dengan lampiran filenya, di mana kita menyimpan tadi kita menyebut ini coronavirus ya. Nah, ini dia. Klik di sini, terus open atau buka. Nah, maka referensi kita sudah lengkap, dilampiri dengan filenya. Jadi referensi kita itu bukan hanya sekadar untuk menyebutkan kutipannya atau citasinya, tetapi juga dilampiri dengan bahan bacaannya atau artikel yang terkait dengan itu ya, secara langsung. Jadi nanti di library kita itu di samping ada memiliki perpustakaan atau library yang menjadi database yang dibuat oleh EndNote, kita juga memiliki backup yang tersimpan di folder ini secara tersendiri. Yang folder yang kita buat tadi, yang di coronavirus. Nah, ini
Google Cendekia atau Google Scholar. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa juga, ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu, kemana menyimpannya? Misalnya kita simpan ke, ya ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan resep CSR yang sudah kita buat tadi, tapi udah ini sebagai contoh saja, kita simpan di sini. Nah, tugasnya sudah tersimpan dalam library kita. Nah, bagaimana menggunakan citasi itu tadi yang sudah kita simpan tadi di naskah kita? Saya menyiapkan sebuah file latihan yang biasanya dibuat dalam sebuah pelatihan. Ini adalah seolah halaman naskah ya, yang kita buat untuk menampilkan citasi kita. Ada bentuk-bentuk citasi pada umumnya adalah, pertama ada yang bersifat di awal kalimat. Nah, umumnya kan seperti ini. Ada yang di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian ada juga yang kombinasi citasi, bagaimana lebih dari satu referensi. Maksudnya para pengarangnya atau autornya itu lebih dari dua. Ini tergantung apa yang style yang kita pilih. Stylenya itu kan di sini. Nah, ini apa APA not annotated. Misalnya kita kembalikan ke Apple biasa saja, itu akan berbeda. Nah, ini jadi berbeda. Oke, bentuk-bentuknya jadi berbeda. Warna biru dan garis bawah ini menunjukkan adanya link. Jadi hyperlink yang dibuat secara otomatis oleh Word menunjukkan link lain. Kemana ini? Hubungannya ke daftar pustaka. Kita akan lihat Bernie misalnya, di mana tekan kontrol, tekan ini apa namanya, tombol kontrol, kemudian klik, maka kita akan menuju Bernie. Nah, inilah yang memudahkan kita untuk memastikan bahwa setiap apa yang kita kutip itu ada di daftar pustaka seperti ini. Ini halaman secara singkat seperti itu. Oh ya, saya lupa. Bagaimana menampilkan ini? Daftar pustaka dan seterusnya seperti ini. Kita buka di sini menu EndNote 7 dan pastikan ini dalam keadaan on. Ada pilihan off atau on. Pastikan dalam keadaan on. Kemudian untuk menampilkan layoutnya, mengubah layoutnya, karena kalau secara default tidak ada judulnya, jadi kita yang perlu menambahkan apa namanya ini daftar pustaka misalnya seperti itu. Kita buka di sini. Nah, ini tampilannya, stylenya apa, karena ini nama filenya dan ini layoutnya. Nah, seperti itu. Jenis fontnya bisa kita ubah, katakanlah fontnya yang standar itu adalah Times New Roman. Nah, itu ukurnya 12, kemudian ini sudah terketik daftar pustaka. Kita bisa mengubahnya misalnya referensi, tergantung format yang digunakan oleh jurnal yang kita masuk. Klik seperti itu. Nah, kita lihat, maka di sini berubah menjadi referensi. Ya. Kemudian tampilan seperti ini sudah otomatis
Atau kalaupun tidak, ya kita bisa ubah sendiri sebagaimana kita mengubah mengedit halaman Word pada umumnya. Kemudian ketika link ini dicentang, ini menunjukkan link itu aktif. Ketika kita matikan, maka linknya juga akan mati. Nah, ini linknya kita matikan tadi. Sorry. Tidak berubah ini. Tidak bisa diubah. Jadi tidak bisa linknya karena kita matikan. Nah, sebaiknya jangan dimatikan linknya ini. Nah, tapi menjawab pertanyaan, lah bagaimana bisa mengubah warna biru dan menghilangkan garis ini? Karena format laporan atau publikasi kita tentu tidak dengan warna biru dan garis bawah. Ini caranya kita masuk ke style, mengubah ini sehingga warna birunya hilang. Ubah, kita menuju hyperlink. Hyperlink ini modifikasi, modify. Nah ini kan seperti ini. Matikan ini, maka hilanglah garis bawahnya. Kemudian hilangkan warna birunya. Klik off, maka hilanglah ini. Tapi hilang secara penampilan, linknya masih tetap ada. Misalnya kita melihat Bernie masih dengan tekan dan tahan kontrol dan klik Bernie, maka kita akan menuju ke sini. Oke, nah ini adalah ketika nanti sudah selesai semuanya, siap untuk dicetak atau ingin dikirimkan ke jurnal yang akan kita tuju. Tapi sementara masih pengeditan, kita tidak perlu hilangkan karena untuk memudahkan kita melakukan pengeditan, jadi lebih mudah melihatnya dengan seperti ini sementara. Seperti itu. Nah sekarang tadi kita sudah menambahkan satu artikel, satu referensi. Misalnya saja itu akan kita masukkan ke dalam naskah ini. Taruhlah di sini misalnya. Ini hanya contoh, tentu saja tidak relevan isinya. Letakkan kursor di sini, kemudian kita masuk ke EndNote, kembali ke sini. Ingat, ini dalam posisi highlight warna biru seperti ini. Nah ini kita masukkan ke dalam naskah kita dengan cara insert citation atau dengan Alt 2. Jadi tekan Alt dan 2. Saya lebih mudah mengklik ini. Klik. Nah, maka masuk di sini. Pencil, dan seterusnya. 2020 seperti itu. Ini kalau itu ada di akhir ya, mestinya contoh akhir itu ada di sini. Citasi akhir seperti ini. Nah kalau misalnya ini berada di awal kalimat, tentu bukan seperti ini. Misal saja menurut Becer dan kawan-kawan, coronavirus adalah misalnya begitu. Nah ini kan tidak tepat. Mestinya nama pengarang kemudian dalam kurung ini seperti ini, dalam kurung tahun.
caranya letakkan kursor tepat di sini sehingga secara otomatis memblok nama pengarang ini. Klik kanan, edit station, pilih. Sekarang dalam posisi defaultnya, kita pilih display as author dalam kurung tahun. Set, maka berubahlah ini. Oke. Nah, kita lihat kenapa jadi ada 3 pengarang. Tentu biasanya kalau di tempat kita itu menggunakan nah ini ada F6 yang sudah saya modifikasi. Ini saya beri kode apa 6 Yavis. Kita coba melihat di sini. Ada perubahannya. Oke. Yang M tadi menjadi sudah menjadi dan. Nah, ini kita bisa mengubahnya sendiri dengan cara nanti mengedit. Ini kita buat edit seperti itu. Output stylenya kita edit ya. Edit apa 6 dan seterusnya. Nanti belakangan ya di kesempatan lain kita sampaikan cara mengeditnya. Karena ini sebenarnya tidak terlalu mendesak. Bukan tidak penting, tetap penting karena ada misalnya gaya selingkung tertentu memerlukan modifikasi. Contoh tadi adalah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, kita ingin mengubah itu seperti itu. Untuk saat ini kita biarkan seperti itu dulu. Ya. Nah, kita sudah bisa berhasil melakukan seperti ini. Nah, kita lihat bezel tadi ada di mana? Nah, ada di bezel. Dan otomatis urutannya adalah urutan menurut abjad pengarang seperti ini. Oke. Dan ada kalanya karena jurnal yang berbeda, selingkungnya atau stylenya juga berbeda dalam pengetikan. Ada kalanya huruf-huruf ini harus kita ubah. Nah, itu caranya nanti mengubahnya di sini. Ya, ini previewnya misalnya di sini kita akan mengubah perception of scroll appearance. Gimana yang harus kita ubah? Karena ini sudah tepat, tapi kalau misalnya kita cari yang belum tepat ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan mestinya huruf kecil. Ya. Tidak, ini kita ubah seperti ini. Kita akan cobanya. Nah, seperti ini. Kita ubah, set. Nah, sudah berubah sekarang. Dari semua huruf kapital menjadi kapitalnya hanya untuk kata saja. Ada lagi yang perlu diubah? Tidak ada. Sekedar itu. Sekarang kita cross untuk menutup halaman edit ini. Yes, maka dia berubah. Nah, integrasi yang tadinya dengan huruf kapital, maka dia akan menjadi huruf kapital. Atau kita coba lagi misalnya ini masih juga nih. Nah, dari jurnal-jurnal tertentu itu ada yang tidak standar seperti ini.
Misalnya seperti ini. Ini kita kutip ya. Taruhlah di sini. Oke. Misalnya di citasinya awal. Oke. Abadi, Satria, dan seterusnya. Klik tahun dan jadi seperti ini. Sekarang kita lihat di daftar pustakanya. Nah, kan? Jadi tidak standar. Tidak standar karena huruf kapital semua. Karena sesuai dengan pada saat kita import dari jurnal, jurnalnya memang seperti ini. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi kita edit. Klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian kita blok ini. Kita blok ini, kemudian kita ubah ini sehingga capitalize each word. Jadi setiap awal kata saja yang menjadi kapital, maka berubahlah seperti ini. Nah, sekarang tutup dan simpan. Sudah berubah. Kita lihat sekarang apakah di sini juga berubah. Belum. Kalau dia tidak berubah, maka kita buat update citation and bibliography. Citation itu adalah yang di sini, citasinya, bibliografinya adalah yang update sekarang. Maka sudah berubah. Ya. Nah, untuk kali ini mungkin kita cukup di sini dulu ya. Anda bisa mencoba dengan menambahkan dengan latihan yang lain supaya tidak terlalu panjang videonya. Nanti kita akan tambahkan lagi dengan trik-trik lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas referensi kita dengan menerapkan RMS itu program aplikasi ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like-nya juga, dan silahkan dibagikan ke teman lainnya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.